Enggak Win, ada beda gimana ya, ini suara gamelan itu apa diiringin suara kayak senandung gitu, senandung cewek bang kayak Tembang. iya tembang gitu bang. Nah itu ada pendaki yang meninggal bang pas gue lagi naik. Pas lu lagi naik. Nah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Narasumber gue kali ini akan menceritakan pendakiannya di Gunung Lawu via Candi Ceto. Seperti apa ceritanya? Kita kenalan dulu sama narasumber yang ada di samping gue, Bang Erwin. Halo Bang Indra. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang, baik. Udah lama gak ketemu nih gue sama dia. Bang. Betul. Mau naik bareng gak kesampean nih gue? Nah itu dia nih, kapan kita jadwalkan nanti nih? Terakhir kapan Bang naik gunung? Terakhir minggu baru balik nih dari Gede Bang. Baru balik? Dari Gede. Kan main tiap minggu naik mulu. Alhamdulillah Bang. Kali ini lu mau cerita pendakian di Gunung Lawu Gunung ya? Lawu, iya. Via Ceto. Ceto. Boleh sedikit nggak Bang kisi-kisinya kayak apa? Kisi-kisinya jadi gue tuh nanjak ber-8 orang. Jadi selama pas turun sih Bang yang lebih diganggunya Bang. Sampai teman gue itu diganggu pas di tenda. Pas di tenda? Di tenda. Dan itu pendakian gue itu berbarengan sama ada kejadian itu pendaki meninggal Bang. Oh astagfirullahaladzim. Pendaki meninggal? Iya, pas banget gue lagi nanjak. Pas lu naik itu? Betul. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Erwin, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horor, bisa langsung WA ke nomor admin yang gue cantumin di bawah ini. Dan jangan lupa nih, Bang Erwin juga punya trip pendakian. Buat kalian yang mau mendaki, yang belum ada rencana kemana-mana, setiap hari Minggu Bang Erwin selalu buka pendakian. Nama trip pendakiannya apa Bang? Hexa Trip. Hexa Trip. Nanti gue cantumin IG-nya di kolom deskripsi. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Bang Erwin, gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi ini gue pengen berbagi pengalaman nih Bang. Pendakian gue ke Gunung Lawu via Candi Ceto itu tepatnya di tahun kemarin Bang, 2022. Di bulan Februari kalau nggak salah. Belum lama ya Bang ya? Ya belum lama, setahun yang lalu lah. Itu jadi gue rencana pengen naik ke Gunung Lawu itu berlapan Bang sama temen. Itu rencana mau naik itu hari Sabtu, turun Minggu. Jadi dari Jakarta itu hari Jumat Bang. Dari Jakarta gue cari share kosan di transportasi pendaki gitu Bang. Biasanya kan banyak tuh di Jakarta. Jadi gue yang atur semua transportasi, logistik dan yang lainnya tuh. Jadi teman-teman gue itu nyerahin ke gue semua. Singkat cerita, di hari H Jumat malam gue mepo itu di Uki Bang. Temuanlah di Uki. Nah dari perjalanan itu pun udah ada hal-hal aneh sih Bang. Jadi pas di Uki itu gue janjian itu jam 8 Bang. Ternyata itu mobil itu jemput jam 11 malam Bang, baru jemput di Uki. Jadi gue tuh sempat telantar lah di Uki itu sampai berjam-jam, jam 11 malam baru jemput. Singkat cerita dijemputlah pakai medium bus Bang. Itu banyak pendaki-pendaki juga sih yang serkos juga. Jam 11 OTW dari Jakarta menuju ke Lawu. Singkat cerita pas sampai tol Bekasi Timur tiba-tiba itu mobil keluar Bang. Keluar tol. Nah, gue tanyalah ke supir, Bang, kenapa Bang gitu? Kok keluar tol? Ternyata ini bis trouble Bang. Remnya belum Bang. Ya. Di situ teman gue juga pada nanya, kenapa Win gitu? Remnya belum gitu. Waduh, gimana remnya belum? Kita mau jalan jauh nih, perjalanan ke Lawu kan Bang. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Lawu. Itu di Bekasi Timur sempat telantar lagi tuh Bang. Dari sekitar jam 11 itu nunggu mobil pengganti. Pokoknya itu gue OTW lagi dari Bekasi Timur itu jam 1 dini hari. Itu masih di Bekasi Bang, jam 1 dini hari. Nah temen gue juga bilang,
Win ini udah jam 1 Win, nyampe Lau jam berapa ini gitu kan. Ya ada kita nge-trek malam nih. Dan ditambah juga kan di Lau itu kan maksimal pendakinya itu jam 5 kalau nggak salah bang ya, itu jam 5 udah close kan, nggak boleh naik lagi. Terus akhirnya gue bilang sama teman gue, ya udah kita lihat nanti aja kalau emang nggak bisa naik, maksudnya kalau kita kesorean mau nggak mau kita harus diundur nih, reschedule besok. Dan alhamdulillahnya itu pas Seninnya itu kalau nggak salah lagi tanggal merah atau pokoknya lagi libur, itu Senin itu lagi pada libur. Jadi teman-teman gue itu pada nggak masalah tuh, ya udah kalau itu kita reschedule aja, Minggu naik, Seninnya turun gitu kan. Singkat cerita sampailah gue lanjut perjalanan sampai di Tegal itu bang, itu tiba-tiba mobil trouble lagi bang. Pokoknya selama perjalanan itu ada itu bang, hambatan. Sampai di Tegal itu keluar tol Tegal, tiba-tiba itu mobil melipir, bis itu melipir ke bengkel. Nanya lagi lah gue ke supir, bang kenapa lagi gitu. Jadi di tol itu sempet beberapa kali itu ngehantem lobang bang. Jadi entah apanya itu yang rusak, gue juga nggak paham itu. Pokoknya dia harus ke bengkel. Akhirnya nunggu lagi lah di Tegal bang, di bengkel itu kan. Nunggu lagi sampai jam 1 siang lagi tuh bang. Itu nyampe Tegal jam 12 siang. Oke. Jam 12 siang, 1 jam tuh nunggu di Tegal. Yang lain juga udah pada bingung tuh, pendaki lain tuh udah siang masih di Tegal nih ya. Akhirnya saya cerita jam 1 berangkat lagi ke Lau. Singkat cerita itu gue sampai base camp Ceto. Itu gue di base camp Andika itu jam 8 malam bang. Sampai base camp jam 8 malam. Dan mau nggak mau gue reschedule lah. Yang seharusnya naik hari Sabtu, jadi gue naik hari Minggu. Tapi gue mikir juga sampai base camp itu hujan bang. Hujan gede banget, kabut tebel. Di situ juga gue bilang ke temen gue, ya mungkin kita emang nggak boleh naik hari ini, gitu karena cuaca kurang mendukung. Kita mesti nge-camp di base camp semalam dulu, gitu. Ya udah kita ambil positif aja, gitu. Kita sampai base camp, gue langsung ya istirahat, tidur. Singkat cerita di hari Minggunya itu gue bangun jam 7 langsung packing, sarapan, dan jam 8 pagi gue start trek nanjak bang di hari Minggu. Jadi pas gue nanjak itu jam 8 masih aman aja bang. Dari base camp ke tempat Simaksi masih aman, dan dari Simaksi sampai sebelum pos 1 ada warung tuh bang yang ada air mancur. Iya, ya, Pancuran 7. Pancuran 7 itu. Nah di situ gue sempet istirahat tuh bang, nyantai-nyantai. Karena berbentrokan ada yang turun kan bang, karena gue naik Minggu ada yang turun. Iya, betul. Jadi gue bilang sama temen gue, udah nyantai aja lah gitu. Ini banyak yang turun nih. Posisi emang pas gue naik itu yang turun rame bang. Tapi pas gue naik itu nggak begitu rame karena di hari Minggu. Iya. Nggak begitu rame. Itu gue ngeres di warung itu yang air mancur itu yang ada kolam itu lumayan lama bang. Ada kali dari jam 9, gue jam 8 nyampe warung itu jam 9. Jam 10-an itu 1 jam lah gue ngeres. Jam 10-an itu gue start trek lagi ke pos 1. Singkat cerita gue jalan lagi ke pos 1. Di pos 1 itu gue bablas bang karena udah lumayan lama ngeres di warung. Nyampe lah di pos 2. Di pos 2 gue ngeres lagi itu jam 11 siang. Di pos 2 ngeres, sebat dulu sambil ngopi. Di situ banyak pendaki juga yang lagi packing untuk turun. Nah di situ gue kan nanjak berlapan bang ya. Di sini ada teman gue itu yang masih di bawah umur lah, masih SMP. Jadi itu namanya Faiz, dia adiknya teman gue. Jadi si Faiz ini emang sering banget nanjak sama gue bang gitu. Kebetulan abang ini dia nggak bisa ikut, jadi dia nanjak sama gue bareng sama ke 6 teman gue tuh nanjak ke Lau. Nah si Faiz ini emang dia setiap nanjak sama gue itu dia selalu bengong bang. Dia orang pendiam, mungkin perbedaan umur jauh jadi dia nggak enakan atau gimana gue nggak paham. Tapi gue sering bilang jangan terlalu diem gitu, jangan bengong lah gitu. Gue takut kenapa kan, tambah Lau banget kayak Ceto. Dan di pos 2 itu sempat break juga, ngopi, sebat. Singkat cerita gue lanjut ke pos 3 bang, jam setengah 12. Nah perjalanan ke pos 3 itu gue kena hujan bang. Sebelum pos 3 kena hujan, hujannya deras banget. Dan itu gue mencar tuh bang, kebagi 3
Rombongan. Tiga rombongan gitu. Jadi yang depan ada 3 orang, gue di tengah bertiga, sisa yang belakang. Nah hujan, akhirnya gue bilang sama teman gue, ya udah kita cari tempat dulu nih buat pakai jas hujan. Kebetulan di tengah trek itu ada landaian, ada pendaki bang, ada tenda. Nah gue numpang lah di situ, neduh sebentaran. Gue bilang tuh sama pendaki yang di situ, Mas numpang ya mas, oh ya silakan. Gitu. Akhirnya gue numpang neduh, sekarang pakai jas hujan. Sekarang nunggu yang rombongan paling belakang bang. Ternyata teman gue yang paling belakang itu ada yang cedera kakinya. Jadi dia tuh udah lama nggak nanjak, sekali nanjak ke laut bang. Jadi mungkin kaget kakinya cedera. Akhirnya gue nungguin yang belakang. Singkat cerita, ketemulah teman gue yang belakang nih. Bertanya, aman nggak? Aman bang. Gitu. Ya udah kita bagi tugas aja gitu. Biar nggak ketemu gelap kan. Yang bawa tenda biar duluan aja, biar enak nih. Gitu. Oh ya udah. Gitu. Akhirnya yang paling belakang itu temen gue ngejagain tuh yang cedera. Jadi yang cedera ini bukannya temen gue, bang, temen gue. Jadi gue gabungan juga tuh berlapan. Singkat cerita hujannya udah berhenti. Lanjutlah gue jalan ke pos 3 bang. Ke pos 3 jalan itu nyampe pos 3 sekitar jam setengah 1, jam 1-an. Sempet break lagi tuh bang, makan siang di situ. Posisi di pos 3 itu rame banget bang, rame banget gitu. Rame pendaki yang pas hari Sabtu naik. Di situ gue juga makan dulu sambil istirahat sampai jam setengah 2 gue baru jalan lagi. Singkat cerita gue nanjak lagi ke pos 4, hujan lagi bang di tengah perjalanan. Hujan itu gimana bang? Hujannya tiba-tiba hujan terus berhenti cerah. Nah pas mau jalan ke pos 4 hujan lagi bang. Gitu. Hujannya langsung deras banget. Gitu. Akhirnya udahlah bablas gitu. Gue bablas, singkat cerita nyampe pos 4. Nah di pos 4 itu ada shelter bang, ada shelter. Nah posisi di pos 4 itu nggak ada ngecamp bang, sepi itu. Di situ cuma ada teman gue yang duluan tuh 3 orang, yang 1 orang udah mantekin gue tuh bang, nungguin, takut nyariin kan. Akhirnya gue ketemu tuh, dia manggil gue, Bang Ewin gitu. Oh iya di sini bang shelter. Oke, akhirnya gue ke shelter nih bang, neduh kan, posisi masih gerimis kan, masih hujan. Gue ke shelter, gue neduh. Itu di shelter cuma ada rombongan gue, terus sama ada 2 orang rombongan. Kalau nggak salah yang satu itu dia berempat, yang satu itu dia berenam. Pada neduh juga. Akhirnya gue neduh sebentar. Nah, pas di shelter ini bang, si Faiz ini bang. Jadi gue duduk itu di luar shelter bang. Jadi di luar shelter tuh ada ditutup halang gitu. Nah si Faiz ini tiba-tiba dia bengong bang, bengong tapi ngeliat ke belakang shelter. Gue colek lah, jangan bengong. Oh iya bang, dia bilang gitu tuh. Jadi tuh nggak lama gue bilang ke teman gue, nunggu yang belakang dulu ya gitu kan, biar kita nggak terlalu jauh. Oh iya deh bang. Singkat cerita yang paling belakang nih nyampe yang paling belakang. Terus gue tanya lagi ke temen gue nih yang cedera bang, gue lupa namanya siapa tuh yang cedera. Terus gue bilang, aman gak bang? Aman kok gitu, cuma kaget doang, udah lama nggak nanjak gitu. Oh yaudah istirahat dulu aja gitu. Yaudah tenda sama siapa gitu, biar barengin aja sama gue, biar nggak ketemu malam, biar enak nyari space untuk camp. Kita camp di pos 5 nih gitu. Ya udah bang gitu, atur aja gitu. Ya udah, yuk kita jalan lagi nih gitu. Jalan lagi bang nih, gue dibagi 2 lagi nih. Gue, Faiz sama teman gue nih 1 orang jalan lah duluan nih ke pos 5. Gue jalan itu posisi hujan berhenti tapi kabut bang, berkabut. Pas di pertengahan jalan itu gue ketemu ada pendaki bang. Di depan gue ada pendaki sendirian bang. Sendirian, ya gue tegur lah, sendirian mas gitu, cowok deh bang. Oh enggak, ramein saya gitu kan. Cuma ini lagi nungguin teman saya gitu. Oh temennya jauh gak gitu? Di belakang sih, dia bilang gitu bang gitu. Ya gue mikir tadi kan di pos 4 kan ada beberapa rombongan, kira gue temennya itu. Terus gue ajak bareng, ya udah bang ayo bareng gitu. Iya duluan aja mas, saya nunggu teman saya aja mas gitu. Takut dia nyariin, dia bilang gitu bang. Oh ya udah duluan ya bang gitu. Oh iya tuh jalan lagi duluan lagi tuh bang. Jalan, singkat cerita sampailah gue di pos 5, ngecamp lah gue bang di peperangan ya. Iya, blok peperangan. Peperangan, ngecamp lah di situ gue.
Itu nyampe di situ itu sekitar jam 5 sore bang, sampai pos 5. Jam 5 sore gue ngecamp, gue bawa tiga tenda nih bang. Tenda cup 42 sama tenda cup 21. Rencananya tenda yang kecil ini buat barang-barang bang, biar nggak kena hujan. Dan ternyata tenda yang cup 2 ini frame-nya talinya putus bang. Oke. Ada lagi kendala nih, ya kan. Ya udah nggak apa-apa lah, untungnya tenda cup 2 bukan cup 4 nih yang bermasalah, yang trouble frame-nya. Akhirnya yang cup 2 nggak kepake, gue bangun dua tenda doang nih. Gue bikin tenda hadap depan bang, tenda hadap depan pakai flysheet. Sekitar jam 6 kurang, rombongan paling belakang nyampe lah bang. Nyampe, terus gue langsung pembagian tenda, gue suruh masuk tenda. Langsung lah gue masak bang, bikin buat makan malam. Gue masak, selesai masak itu jam berapa ya, sekitar jam 8. Itu tiba-tiba hujan lagi bang malam-malam. Hujannya gede lagi bang. Nah, emang setiap gue nanjak itu kadang sambil nunggu ngantuk bang, kadang suka nanya ke temen, sharing yuk gitu. Lu pernah gak ngalamin hal-hal aneh sama mendaki gitu? Pasti gue setiap nanjak itu bang, kalau di tenda gitu, sambil nunggu ngantuk. Udahlah pada sharing tuh bang tentang pengalaman mendaki gitu kan, tentang mistis-mistis ya. Dan juga di situ gue sempet cerita-cerita tentang sejarah Gunung Lawu bang. Gitu. Kan sejarah Gunung Lawu itu kan dulu kerajaan Brawijaya bang ya. Yeah. Jadi konon mitosnya itu kan kalau keturunan dari Adipati Cepu itu nggak boleh nanjak ke Gunung Lawu. Kalau misalkan nanjak nggak bisa keluar lagi gitu. Gue sempat sering gitu di situ. Dan tiba-tiba hujan makin gede bang, angin kenceng bang. Wah itu udah nggak aneh tuh. Di situ langsung gue bilang temen gue, udah tidur yuk. Ini angin sampai tambah kenceng tiba-tiba. Dan angin kenceng nih. Temen gue nyetuk, lu sih bang gitu yang cerita kayak gini-gini. Yaudah tidur. Itu posisi jam 11 malam bang. Sambil gue bikin ini bang, sambil ngobrol gue sambil bikin puding buat sarapan summit. Jadi rencana itu gue summit jam 4 pagi. Ya. Singkat cerita gue tidur. Nah jadi posisi tenda ini nih, gue satu tenda sama gue si Faiz ini yang adik temen gue, terus sama teman gue 2 nih berempat. Jadi satu tenda berempat. Jadi gue tidur madep tenda bang. Ini pintu tenda. Jadi gue madep pintu tenda. Gue tidur di tengah nih. Ini gue, Faiz, sebelahnya teman gue. Nah pojok juga teman gue juga tuh. Nah pas gue lagi tidur bang, tiba-tiba nih si Faiz bang teriak bang dia. Gue lagi tidur, itu belum lama bang, gue belum begitu pules, sekitar jam 12-an lah. Gue belum begitu banget pules tidur. Lagi tidur tiba-tiba Faiz teriak bang, gak mau. Tapi aneh bang, dia tuh teriaknya itu matanya merem bang, tapi pakai gerakan kayak ada yang ngajak tapi dia gak mau itu. Gak mau gitu. Nah, terus gue langsung kaget. Nah teman gue yang sebelah bangun juga. Bang, Pak Is kenapa tuh? Nggak tahu gitu. Gue bangun tuh. Bangun Is gitu. Sampai teman gue itu nyenterin mukanya Faiz tuh. Tetap dia nggak mau gitu. Matanya merem bang. Nggak lama dibangun tuh si Faiz. Langsung duduk. Gue tanya bang, lo kenapa Is? Diem ya bang. Mukanya tuh kosong gitu. Diem ya. Is, lo kenapa ya? Nggak apa-apa bang, cuma nggak apa-apanya itu dia tuh kayak nutupin sesuatu bang. Dia pengen cerita tapi mungkin takut ya. Akhirnya gue bilang yaudah Is tidur Is. Awal gue mikirnya mungkin kecapean nih orang gitu. Jadi ngigo lah mikirnya gitu kan. Nggak, pas itu gue suruh tidur lagi tuh bang. Selang berapa menit, nggak begitu lama dari dia bangun itu, gue baru tidur juga lagi merem, belum pulas juga. Tiba-tiba tangan gue ditarik bang, bangun dulu. Okay. Nggak, ya gue langsung kaget bang, langsung tiba-tiba duduk kan. Is kenapa Is? Lagi-lagi Faiz gitu lagi bang. Tapi anehnya bang, matanya merem bang. Bener bang kayak lo tidur, tiba-tiba bangun dulu gitu kan. Lo kaget lagi tidur kan. Gue bangun lagi. Is, lo kenapa Is? Nah temen gue yang satu pulas sekali, dia nggak bangun tuh. Is, lah gue tabuk bang. Bangun lo kenapa? Langsung melek melek dia bangun lagi. Lo kenapa Is? Enggak apa-apa bang, tapi nggak apa-apa itu deh, nggak apa-apa bang gitu. Jadi pengen cerita sama kamu, takut kali ya. Yaudah Is, lo tidur lagi Is gitu, aman Is gitu, nggak usah dihirauin, gue gituin bang. Akhirnya tidur lagi deh bang.
Saking gue ketakutannya bang, karena yang pertama dia udah begitu, kedua dia naik tangga gue takutnya, tiga dia keluar tidur sambil jalan bang takutnya. Akhirnya pas yang udah kedua itu gue suruh tidur, jadi kaki dia itu gue tibang pakai kaki gue bang. Gue tindiin biar gue tahu nih dia masih ada di samping gue. Singkat cerita, gue tidur lagi tuh, dia pada tidur, gue kebangun tuh jam 3 pagi bang. Dan rencananya mau sampai jam 4, gue bangun jam 3, gue melek. Alhamdulillahnya si Faiz sudah nggak gitu lagi tuh bang, dia udah tidur. Gue liat jam 3 itu kondisi cuaca di luar tenda itu masih kabut bang. Kabut tebel banget, ditambah angin kencang, masih gerimis. Gue juga mau bangunin temen gue mau summit, nggak memungkinkan lah gitu, untuk summit. Akhirnya ya udahlah tidur lagi aja gitu. Gue bilang udah tidur aja deh, nggak usah summit gitu kan, atau nanti summit agak pagian. Akhirnya gue tidur. Singkat cerita bangun gue jam 7 itu gue posisi kabut juga bang, masih kabut tipis lah gitu. Gue bangun, gue bilang teman gue juga nih udah pada bangun nih bang. Gue bilang ke teman gue, ini cuaca masih berkabut nih gitu. Kalau misalkan kita nggak summit gimana? Temen gue juga pada intinya itu kita berlapan masih pada pertama kali ke Lawu bang. Jadi kayak berat hati lah kalau nggak summit gitu. Apalagi dengan banyak dari perjalanan kan ada hambatan gitu kan. Wah gimana bang kalau nggak summit sayang nih gitu kan. Ya, tapi kita nggak bisa maksain cuaca begini gitu kan. Kita harus mikirin turunnya juga gitu. Ya udah mendingan gini deh, kita tunggu sampai jam 8. Kalau jam 8 cuaca nggak kondusif, kita nggak summit. Cuma kalau minimal kabut kebuka kita summit gitu. Oh yaudah gitu. Posisi soalnya Minggu bang kan. Itu posisi pendaki udah pada turun. Yang nanjak itu cuma itu bang tendanya bang, nggak banyak gitu. Alhamdulillahnya selesai gue pada sarapan jam 8 pagi tuh cerah bang, kebuka kabut. Buka, ya udah akhirnya gue putusin ya udah kita summit. Ini cuaca alhamdulillah kebuka kabutnya. Akhirnya gue summit tuh bang di 8 pagi gue summit. Itu singkat cerita bagi lagi lah, pecah lagi jadi 2 kelompok bang. Jadi paling depan gue, Faiz sama teman gue nih bertiga nih jalan duluan. Gue bilang sama temen gue, ya udah lu jaga belakangnya temenin temen lu tuh yang kaki cedera. Gue bertiga sama Faiz sama temen gue ya, nanti tunggu di warung Boyem gitu kan. Oh ya udah Win, lu tunggu duluan aja gitu. Duluan lah gue bertiga nih, bagi 2 kelompok kan. Singkat cerita gue nyampe Pasar Dieng bang. Nyampe Pasar Dieng itu pertama kali gue ke Lawu. Jadi gue penasaran Pasar Dieng bang kan, konon kan Pasar Dieng kan banyak cita-cita miring bang gitu. Gue orangnya tuh kayak kepo gitu kan, gitu pengen tahu atau gimana gitu kan. Orangnya penasaran gue gitu, gue penasaran. Jadi pas di Pasar Dieng tuh gue ngerasa, oh ini loh Pasar Dieng gitu kan. Yang gue lihat banyak batu-batu disusun-susun. Posisi Pasar Dieng di Pasar Dieng itu berkabut bang, berkabut. Terus gue juga sempat bilang ke Faiz nih, Is, kalau lo dengar suara keramaian kayak di pasar atau dengar ada yang nawarin orang jualan lah, lo kalau bisa kalau ada koinan lempar ke bawah atau lo ambil batu buang ke bawah. Is ya, emang kenapa bang? Udah ngapa ikutin aja gitu bang. Ya gue dengar mitos kayak gitu bang kan. Akhirnya gue jalan lagi tuh ke puncak. Sempat foto-foto dulu bang, foto video di Pasar Dieng. Terus gue jalan, gue bilang sama temen gue, jalan rapet ya, soalnya kabut makin tebel nih. Posisi gue depan bang, gue, Faiz, sama teman gue namanya Kamal tuh, bertiga nih. Nah pas jalan ini gue bilang sama temen gue nih, jangan rapet nih, jangan jauh-jauh, karena kabutnya tebel. Oke bang, gitu. Gue jalan nih bang, padahal gue jalan pelan bang, karena kan gue bilang jalan rapet ya, gue jalan pelan. Nah pas gue lagi jalan, tiba-tiba gue tuh dengar suara si Kamal nih manggil gue, Win, cuma suara jauh bang. Nah sebelum gue dengar suara si Kamal, gue ngelihat ada pendaki di depan bang. Ya udah gue ikutin aja tuh pendaki itu kan, karena kan di Pasar Dieng yang gue lihat itu treknya nggak jelas bang. Tandanya itu cuma string light doang, tali di ranting pohon. Iya betul. Gitu kan, jalan batu-batu nggak jelas lah gitu kan. Nah tapi gue ngeliat ada pendaki nih, ya udah gue ikutin itu arah pendaki. Nah tiba-tiba teman gue nih manggil, cuma suara jauh, Win.
Pas gue nengok bang, tiba-tiba tuh teman gue, jarak gue sama teman gue jauh banget bang. Disamperin lah sama si Kamal Pais. Gue domelin bang. Win, lo gimana sih ngomong pelan-pelan, tapi lo ngebut. Di situ gue bengong bang. Lah siapa yang ngebut? Orang gue tuh jalan pelan bang, tapi dilihat dia tuh gue jalan ngebut gitu. Ditambah gue dibilang lagi, lo mau kemana gitu? Lo jalannya ke sono gitu. Pas gue lihat ke arah yang gue lihat ada pendaki bang, itu ada apa sih? Kayak polis lain gitu bang. Jadi itu bukan jalur, ditutup. Ada polis lain itu ditutup, terus ada batu gitulah gitu. Pas itu si Kamal bilang, lu mau kemana gitu? Oh, ke kiri, di ranting ada string light gitu. Pas gue lihat, oh iya ke kiri bang, tapi gue ke kanan. Yang tadi gue lihat tuh ada pendaki di situ bang. Ya udah gue ikutin aja kan. Pas gue lihat lagi, lah kok gak ada pendaki, jalannya buntu gitu, ada polis lain. Di situ gue bengong tuh bang. Akhirnya gue bilang ke Kamal, Mal, rotasi Mal, gantian gue pengen belakang depan. Ya udah Win gitu. Pelan-pelan malah dempet ya. Iya gitu. Jalan lagi deh bang. Ya, alhamdulillah tuh bang, nyampe lah di warung tuh. Warungnya waktu itu gue belum di Boim tuh, ada warung apa gue lupa tuh. Sambil nunggu teman-teman gue yang belakang nih. Nyampe di warung itu gue sekitar jam 10-an lah gitu. Nggak lama teman gue datang nih, yang paling belakang datang. Akhirnya gue lanjut ke puncak. Nyampe puncak itu gue jam 11 siang. Jadi dari pos 5 sampai puncak itu gue jam 11 siang. Berapa jam bang? 9, 10, 11, 3 jam gue nyampe puncak. Sampai puncak tiba-tiba hujan bang, kena hujan lagi bang sampai puncak. Hujan gede juga kan, deras. Temen gue bilang tuh, bang gimana nih hujan itu, lo bawa jas hujan nggak? Bawa. Nah posisi gue nggak bawa jas hujan bang, tapi gue bawa blanket emergency. Akhirnya gue buka lah buat jadiin jas hujan gitu kan, buat neduh. Ada kali setengah jam bang hujan di puncak itu, kena hujan berhenti jam setengah 12. Akhirnya foto-foto itu full kabut deh, nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat view apa-apa, full Tembok. kabut. Hah? Tembok lah gitu, tembok putih semua. Akhirnya foto lah tuh di tubuh puncak Lawu, foto sambil nunggu zuhur selesai. Akhirnya gue turun lewat Boyem baru bang. Boyem, sampai Boyem gue bilang sama temen gue, kita makan di Boyem aja gitu. Jadi sampai tenda nggak usah masak. Jadi sebenarnya ada logistik kan di tenda, cuma gue lihat waktu kan, takut kita malam. Akhirnya gue rencana bilang temen gue, kita makan di Boyem aja, makan siang. Makan Boyem sampai tenda, packing turun biar nggak kesorean. Oh yaudah oke. Pada mau tuh makan Boyem bang, makan Boyem sampai jam setengah 1, sampai jam 1 turunlah ke tenda lagi bang, ke pos 5. Itu nyampe tenda jam 2 siang. Langsung lah gue packing tuh bang, jam setengah 3 gue berangkat turun. Nah pas turun gue pecah lagi nih, bagi 2 lagi. Pokoknya gue yang belakang itu bertiga, yang 5 duluan nih. Nah gue di belakang itu gue, Faiz sama teman gue satu lagi nih, bukan si Kamal di duluan tuh sama teman gue namanya Ceker bang, namanya Dede, manggil Ceker. Bertiga nih gue Faiz, Ceker. Nah posisi jalan ini gue paling depan, Faiz tengah, Ceker paling belakang nih bang. Pas mau pos 5 ke pos 4 nih, kan lewatin Sabana lagi tuh bang, pas mau keluar pos 5 kan ada pohon tumbang gede banget tuh. Betul. Nah gue udah lewatin itu tuh bang, dan posisi kabut bang. Yaudah tuh bang, gue jalan fokus ke bawah itu karena kabut kan, full kabut, fokus ke trek jalan itu. Tiba-tiba tuh gue ngerasa nih bang, kok trek beda. Jadi treknya itu tuh yang gue bikin beda tuh kayak melipir punggungan gunung bang, kirinya jurang, kanannya itu tebing bang. Oke. Gitu. Gue sempet bilang sama si Faiz, kita kemarin lewat sini gak sih? Ya bang, gue lupa bang gitu. Terus gue inget-inget lagi nih, lewat sini gak kemarin ya? Terus tanya lagi sama si Ceker, Ker lo inget gak sih Ker kemarin lewat sini apa kagak gitu? Ya gue lupa lagi Win gitu. Waduh gimana nih kan, udah mati gue, ini kemarin lewat sini gak sih gitu. Gue masih inget itu bang. Terus gue bilang itu ke Ceker, ya udah kita jalan dulu deh. Kesalahan itu kita berbalik gitu bang. Gue jalan makin lama makin rapet tuh bang, makin rapet jalan. Nah posisi itu pas itu si Faiz di depan bang, Faiz di depan. Terus gue tanya Faiz nih, ada jalur gak?
ada bang, cuma makin rapet. Ya udah jalan dulu, jalan lagi nih, jalan ya. Makin lama makin rapet bang, jadi makin ditutup tuh, rumput makin tinggi, bang makin rapet. Tapi di jalan nggak ada sih, coba dikit lagi, maju dulu. Masalahnya gue mikir gitu bang, gue nggak ngeliat persimpangan. Kalau emang gue ngeliat persimpangan, ya gue otomatis gue langsung terbalik, salah jalur. Tapi gue nggak ngeliat persimpangan, ya udah jalan terus bang. Pas gue jalan terus, si Pais baru ngomong gini bang, makin rapet banget gitu. Gue cek lah ke depan, bener bang itu jalan rapet, dan gue ngeliat ranting pohon nyerupai gapura bang, di depan gue itu. Di situ gue udah nggak beres nih, puter balik. Pas gue puter balik bang, handphone bunyi bang. Gue langsung, itu handphone siapa bunyi? Si Ceker. Handphone gue, Win. Alarm Ker. Bukan, Win. Diambil handphone di kantong bang. Win, telepon. Wah, gue langsung merinding bang situ bang. Telepon siapa Ker? Nggak tahu, nomor doang, nggak ada namanya. Gue langsung mikir, ini gue masih di ketinggian ini, masih di pos 5 lah gitu. Ada telepon. Gue lihat itu bener ada telepon. Masalah telepon apa? Pulsa bang, Pulsa. WA. Oke. Kok ada sinyal gitu. Angkat gak Win? Di situ gue panik juga bang. Jangan. Angkat Ker. Diangkat lah tuh bang. Ada bang sekitar 5-10 detik. Diangkat, halo nggak ada suara. Temen gue langsung angkat tuh, halo di loudspeaker. Tiba-tiba langsung mati tuh, plek, mati. Nah udah itu langsung tiba-tiba angin kenceng bang, angin kenceng. Di situ gue langsung udah pikiran udah nggak karuan, puter balik ke titik awal, puter balik tuh langsung puter balik. Yang tadinya itu gue masuk ke jalur itu nggak terlalu jauh bang. Pas putar balik kan gue jalan nih. Nah posisi tukeran nih bang. Tadi kan depan Pais, gue tengah, Ceker belakang nih pas masuk. Pas putar balik kan posisi Ceker depan, gue sama kan. Nah tiba-tiba si Pais mau tengah nih, bang. Pais mau depan bang ya? Oh yaudah Is depan Is. Gue pengen belakang nih. Jalan nih bang, putar balik nih ke titik awal pos 5. Jalan gitu. Nah gue ngerasa kok ini kayak jauh banget gitu. Gue bilang Ceker nih teman gue, Ker. Nah si Ceker langsung mungkin enggak kali ya. Iya Win, udah jalan aja Win ya. Iya Ker, lu ngerasa Ker? Iya, udah jalan nih. Itu nggak nyampe bang, nggak nyampe ke titik awal. Jadi jalan tuh udah jalan setapak mulu, gitu. Dan waktu gue nggak nyampe, perasaan nggak terlalu dalam nih gue masuk nih gitu. Gue tegur lagi, Ker, kok nggak nyampe ya? Udah Win, jalan Win. Itu angin makin lama makin kenceng bang. Kayak gue tuh kayak diusir gitu, kayak diusir ya. Dan nggak lama, ada kayak sekitar 25 menit lah gitu. Nyampe lah gue titik awal bang. Temu titik awal, dan di titik awal bang, ternyata ada persimpangan. Ya seharus gue turun ke kiri bang. Nyampe gue lihat, lah ini ada belokan ke kiri gitu. Gue cek nih jalur nih, lah ini kita harus ke kiri gitu. Emang pada ngalah ke jalur? Kagak, gue nggak temen gue gitu bang. Gue tanya ke Pak Is, lu nggak lihat persimpangan? Kagak bang, gue pun nggak ngeliat bang. Wah ini udah nggak beres nih ya, udah jalan. Itu posisi gue paling belakang bang, jadi di belakang gue tuh udah nggak ada orang lagi. Jadi gue rombongan terakhir lah, gitu, rombongan terakhir. Udah turun lah tuh bang, akhirnya gue jalur yang ke kiri bang. Nah pas lagi jalan tuh, sepanjang jalan gue udah pada panik tuh. Teman gue si Ceker ngomong tuh, Win ngobrol Win gitu. biar nggak sepi. Oh iya udah ngobrol tuh bercanda. Jadi biar cairin suasana bang. Temen gue udah kebawa panik tuh. Di perjalanan gue juga nanya tuh, lu emang tadi nggak ngeliat persimpangan apa pada gitu? Kagak ngeliat gue gitu. Lu Is nggak bener nggak ngeliat? Kagak bang, orang nggak ada persimpangan gitu. Gue juga nggak ngeliat sih gitu kan. Aneh juga, gue bilang gitu kan. Sambil jalan tuh bang ngobrol tuh. Udah Win, ntar aja di bawah, ceritanya di bawah gitu. Ini kita paling belakang, rombong paling belakang gitu. Yaudah ya. Itu posisi dari jam 3an bang, sejam gue masih di situ aja dari jam 2 gitu kan. Masih di pos 5, sejam di situ. Akhirnya gue jalan. Jadi kan dari
pos 5 ke mau pos 4 kan trek itu landai bang ya, baik landai. Nah posisi pas di perjalanan itu gue sempet pengen buang air kecil bang, mau ngencing tuh kan. Terus gue bilang sama Pak Is sama si Ceker, duluan aja gitu kan, cuma pelan-pelan gue mau ngencing dulu gitu. Oh iya Win, jangan lama-lama, iya gitu. Nah gue buang air kecil tuh bang, jadi posisi trek ini gini bang, jadi titik gue buang air kecil. Nah jadi di depan itu ada belokan ke kiri bang. Nah si Pak Is sama Ceker tuh udah belok kiri. Nah pas udah buang air kecil, gue jalan ya bang. Pas gue jalan, pas gue mau belokan itu, gue ngerasa bang ada orang bang. Gue nengok tuh bang, pas gue nengok ada pendaki, gue kaget kan. Wih bang, bikin kaget aja gitu kan, kayak iya bang gitu. Nah ternyata pendaki yang gue lihat di pos 4 bang, yang pas gue naik. Oke. Dia lagi tuh dengan pakaian yang sama bang, dia nggak bawa apa-apa, lenggang, cuma pakai pendaki. Lu lagi bang gitu, baru turun bang gitu. Iya nih gitu, lah temen lo mana, gue bilang gitu. Udah duluan gitu, ini gue mau nyusuin temen gue gitu. Lu misah mulu sama rombongan lo, gue gitu bang tuh kan. Masa kan kemarin naik misah, tuh misah lagi gitu. Iya nih gitu. Gue juga bingung nih, gak ketemu sama rombongan gue ngomong gitu. Gue di situ pas dia ngomong gitu, gue nggak enggak lah gitu kan. Dia ngomong gitu, gue juga bingung nih, nggak ketemu sama rombongan gue gitu. Cuma rombongan gue di depan, dia bilang gitu. Oh iya deh bang gitu, hati-hati, gue bilang gitu. Iya deh bang, gue duluan ya, dia bilang gitu tuh. Nah pas dia jalan tuh, si Ceker sama si Pais ini dia ngeliat gue bang lagi ngobrol, cuma yang dilihat tuh gue ngobrol sendirian. Jalan lah gue tuh lagi ke Pais sama Ceker. Tiba-tiba si Pais sama Ceker ngomong nih, si Ceker sih yang ngomong, Win lu ngobrol sama siapa? Nah jadi pas gue ngobrol itu gue pas di belokan bang. Ini belokan nih, jadi gue diri di belokan, jadi si Pais sama Ceker itu ngeliat gue doang nih lagi ngobrol gitu. Yang pendaki ini dia nggak ngeliat, cuma pas gue pendaki itu bilang, yaudah bang gue duluan gitu kan, dia ngeliatin gue nih. Nah si Pais sama Ceker nggak ngeliat bang, jadi dia teman gue ini berdua nih ngeliatnya gue ngobrol sendiri. Pas sampai gue di teman gue tuh dia pada nanya, lo ngobrol sama siapa ya Win gitu, si Ceker. Ya, ngobrol yang tadi lah pendaki, si abang-abang tadi sendirian dia. Ternyata dia ngujar udah rombongannya. Iya, mau nyusun rombongannya gitu. Bengong tuh si Ceker sama Pak Is tuh. Si Pak Is langsung ngomong, iya bang turun bang. Udah Pak Is udah panik tuh, udah panik. Akhirnya si Kacita jalan lagi bang, turun bang. Nyampe pos 4 lagi tuh. Di pos 4 itu gue nggak ada orang tuh bang, udah sepi tuh bang, udah nggak ada orang. Akhirnya gue lanjut jalan, gue bilang sama temen gue, yuk lanjut jalan pos 3. Nyampe pos 3 itu gue sekitar jam 4 sore, setengah 5 lah gitu, setengah 5. Nyampe pos 3, itu warung masih buka tuh, pos 3 bang ada warung kan. Akhirnya gue ngeres dulu tuh, istirahat pos 3 kan. Udah istirahat dulu di sini yuk, ya. Istirahat. Nah di pos 3 itu kebetulan gue ketemu rombongan temen gue lagi nih, yang lainnya nih. Nah itu dia tuh, yang lain tuh, yaudah tuh ketemu tuh. Pada ngeres, akhirnya gue ngerokok nih, berdua sama si Pais nih, deketan. Yang lain pada deket mata air bang, ambil air tuh, ngobrol situ. Gue ngobrol-ngobrol sama Pais, tiba-tiba pas itu lama juga situ tuh, setengah jam, jam 5-an, gue bilang Pais, Is yuk turun Is. Yang lain mana Is? Nah tadi di situ bang, ternyata teman gue pada duluan turun bang, ngomong-ngomong, tinggal gue berdua sama Pais nih kan. Lah bang kita berdua doang bang, yaudah nggak apa-apa gitu. Masih jam 5 gitu, paling sampai bawah maghrib lah, nggak kena malam gitu. Yaudah yuk turun yuk Is gitu. Yaudah bang gitu. Nah pas gue turun ternyata dekat mata air masih ada rombongan tuh bang, pendaki, ada yang camp pos 3 gitu. Lagi packing tuh. Terus gue bilang Pais, Is aman Is ya gitu. Ada rombongan orang ini, kita nggak sendirian ini, maksudnya pas paling belakang gitu. Ada teman lah. Yaudah bang, jalan nih pos 2 bang. Pas jalan tuh gue di belakang ngedenger ada suara orang ngobrol bang. Orang ngobrol. Terus si Pais ngomong, bang itu di belakang ada pendaki bang ya, kayaknya tadi yang di pos 3 gitu. Iya masih cepet banget bang gitu. Tadi kan dia masih tendanya belum di packing gitu, belum dibongkar gitu. Ya kali dia ngebut kali, sudah nggak usah ngomongin aneh-aneh gitu kan. Dia jalan gitu. Kita udah maghrib gitu. Yang penting maghrib udah sampai di warung yang air mancur itu lah, udah aman gitu bang. Singkat cerita sampai pos 2 itu gue jam 6 kurang bang, hampir mau maghrib. Akhirnya gue bilang sama Pais, udah Is kita maghribin dulu di sini gitu. Di situ pos 2 udah sepi bang, tinggal berdua doang sama Pais. Is kita maghribin dulu di sini gitu. Ya udah bang gitu. Akhirnya gue maghribin dulu di situ bang, sambil sebat kan, sambil ngerokok dulu nunggu maghrib.
maghrib selesai, akhirnya gue lanjut jalan nih ke pos 1 ya. Pos 1 sampai gue bilang, Pak Is bablas ya gitu. Iya bang gitu. Kita ngeres di warung aja tuh yang deket yang ada kolam gitu. Ya udah gitu. Nyampe lah gue di warung itu jam 6:30 bang. Akhirnya ketemu lah sama teman gue tuh, rombongan gue tuh temu. Terus gue tanya ke teman gue juga tuh, yang lain pada mana, udah nyampe kali di base camp gitu. Oh yaudah gitu, udah pada nyantai dulu, pada minum dulu, sebat dulu kan warung masih buka tuh. Singkat cerita, sampailah gue di base camp itu jam 8 malam bang, sampai base camp. Sampai base camp jam 8, akhirnya gue langsung pada beres-beres, mandi gitu kan, prepare buat pulang. Udah pada mandi, makan lah tuh bang. Nah pas makan lah, pada ngobrol nih, langsung pada cerita bang, pas makan. Jadi gue sempet tanya nih ke Pais bang, pas lagi makan nih kan. Bilang, Is, lu kenapa Is malam-malam di tenda teriak-teriakan gitu? Nah jadi itu si Pais sebelumnya itu pas naik itu bang, di shelter itu dia ngeliat sosok bang. Di belakang shelter tuh ada sosok kayak mbah-mbah. Jadi dia setengah badan itu dia ngintip gitu bang, ngeliatin Pais gitu. Jadi kan Pais sempat bangun tuh, makanya gue colek. Nah Pais bilang, iya bang, Pais ngeliat kayak ada sosok mbah-mbah ngeliatin Pais gitu. Pas Bang Ewin nyolek tuh gitu. Nah pas di tenda itu Pais diajak gitu bang, terus sosok ada di tenda gitu, ngajak Pais suruh ikut gitu, ayo ikut gitu, tapi Pais nggak mau, tapi dia kayak maksa gitu. Nah terus juga yang kedua tuh dibilang kan sempat dibangun tuh katanya itu, katanya Pais sempat bangun sama Bang Ewin tuh. Nah pas yang kedua itu Pais tuh ngelihat sosok di depan tenda bang gitu. Nah makanya Pais kan naik tangan gue tuh bang gitu. Jadi itu sosok di depan tenda lagi ngeliatin kita berempat bang gitu. Makanya tuh Pais langsung narik tangan Bang Ewin gitu kan. Pais takut banget gitu. Nah pas Pais cerita gitu si Ceker bang. Nah Ceker ini kan dia berempat nih, beda tenda sama gue nih. Si Ceker ini teman gue setenda sama temennya nih gitu. Nah si Ceker itu cerita, Win gue juga nih Win, pas malam tuh Win gitu. Jadi si Ceker ini cerita gini bang, jadi dia lagi tidur nih, belum bisa tidur bang, temennya itu pada tidur nih, jadi gue belum bisa tidur Win. Akhirnya gue ngerokok Win di tenda, kebukalah pintu tenda sedikit tuh buat biar asap keluar. Gue ngerokok, gue dengar suara gamelan. Terus gue bilang kan, biasa itu mah gamelan paling dari bawah kali suara angin. Enggak Win, ada yang beda gimana gitu. Ini suara gamelan itu diiringin suara kayak senandung gitu. Senandung cewek bang, kayak tembang. Iya tembang gitu bang. Nah di situ gue langsung, ya itu bukan hal yang wajar sih gitu kan. Kalau suara gamelan atau suara kayak dangdutan itu udah hal lumrah sih kalau menurut gue bang. Kalau di gunung pasti ya ada gitu kan. Tapi kalau diiringin suara tembang senandung gitu, gue juga nggak tahu deh bang. Jadi si Ceker lagi ngerokok dengan suara gamelan bang. Tiba-tiba habis suara gamelan itu masuklah suara tembang senandung gitu, suara perempuan. Gue lagi ngerokok langsung panik, gue langsung itu rokok gue langsung matiin pakai tangan bang, lagi ngerokok matiin langsung kantong, langsung gue SB-an gue nih. Tapi gue nggak denger bang, banyak malam itu kan gue nggak bisa tidur tuh gara-gara Pais kan tuh, gue nggak denger apa-apa gitu. Tapi si Ceker doang yang denger ini, temen gue beda tenda kan sama gue depan-depanan tuh. Dan juga temen gue tuh nanya lagi nih si Ceker, pas gue lagi buang air kecil habis kencing tuh bang, nanya, lo kan pas turun lo ngobrol sama siapa gitu. Gue liat lo ngobrol sendirian gitu. Lah lo emang pada ngeliat lo ngobrol sama, lo inget gak sih pas lo naik, lo emang gak ketemu ada pendaki di pos 4 tuh, setelah pos 4 gitu. Jadi gue ngeliat di shelter ada pendaki, enggak, di atasnya ada orang sendirian, gue gak ngeliat gitu. Oh, yang lihat lu doang tuh? Gue doang bang. Oh, yang lihat gitu. Nah gue bilang lah, itu gue ketemu pendaki pas gue naik, gue tegor, dia bilang nungguin rombongannya, gue suruh bareng gak mau. Ya udahlah, gue tinggal. Ya gue pikir kan di pos 4 emang ada rombongan orang lain kan selain kita gitu. Pas turun ketemu lagi. Nah, tapi gue inget nih dia bilang dia mau nyusun rombongannya tapi nggak ketemu. Nah, gue baru ngeh di situ bang pas turun. Nggak ketemu di situ langsung mikir tuh, tanya lah gitu. Ketemu, wah, jangan-jangan ini bukan pendaki nih gitu ya bang.
Jadi gue bilang ke temen itu, gue ketemu lagi itu pas turun, pas gue habis ngencing, itu pendaki ada di belakang gue care gitu kan. Ya naik gitu. Gue tanya lagi, bang sendirian lagi bang gitu. Ini mas saya mau nyusulin teman saya ketemu gitu. Ya udah bang, daripada buru jauh kan gue suruh jalan aja gitu. Akhirnya jalan tuh. Tapi temen gue nggak ngeliat bang itu pendaki. Nah pas gue dibawa abis ditek gitu, akhirnya pulang mobilnya itu mobil gue serkosan udah ini kan manggil untuk balik karena udah malam jam 8. Akhirnya udahlah yuk balik yuk gitu. Sampai jalan mobil baru dapat sinyal nih bang. Dapat sinyal. Nah itu pas ada sinyal WA semua pada masuk tuh bang. Pada nanyain kabar gue itu. Kan karena gue udah schedule tuh. Yang tadi naik Sabtu turun Minggu jadi naik Minggu turun Senin kan. Pas gue buka IG, gue udah ada berita bang di apa tuh, bukan Montenesia, pokoknya ada berita itu ada pendaki yang meninggal bang. Pas gue lagi naik. Pas lu lagi naik? Nah itu dia, pas lagi naik. Jadi pas gue lagi cek IG, ada berita tuh. Nah teman-teman gue yang di rumah juga pada WA tuh, Win, lu nggak nape-nape gitu? Kagak, nggak nape gitu. Enggak, masa ini gue liat di IG ada yang meninggal di Lau gitu. Gue takutnya lu aja, gue bilang anjir lu gitu. Kagak, gue aman gitu. Iya biasanya lu kan kalau turun gunung kan posting gitu kan. Nih lu kagak ada gitu. Iya gue reschedule gitu kan gara-gara ada trouble di jalan gitu. Jadi gue naik Minggu turun Senin gitu. Ya udah gue juga kaget tuh ada yang meninggal. Temen gue pada bengong tuh. Bisa tuh ini kita naik ada yang meninggal kan. Tapi kok kita nggak ketemu ya gue bilang. Kayak temen gue gitu bilang kayak pas kita lagi naik tuh gitu. Kita udah nyampe atas mungkin pas turun nih kali lagi ada evakuasi gitu. Atau pas kita lagi naiknya tuh gue juga nggak tahu tuh ada berita, gue kaget juga tuh ya, terus gue mikir ya udahlah ngapain penting kita selamat sampai bawah kan. Terus gue bilang juga sama temen gue, tapi lo sepanjang trek nggak ada aneh kan, ngomong maksudnya mulutnya nggak dijaga gitu kan, nggak sembarang ngomongnya. Kagak sih Bin, aman gitu ya. Begitu sih bang pengalaman gue di Lau yang gue nggak lupain sampai saat ini walaupun udah setahun yang lalu masih berkesan. Oke. Bang Erwin, gue sedikit nih mau nanya dari cerita lu nih. Yang di Pasar Dieng, lu ngelihat ada pendaki di depan lu yang akhirnya lu ikutin. Itu ternyata menuju ke jalur yang tertutup. Ada polis lainnya itu. Tapi lu ngeliat nggak sosok pendaki itu kemana? Jadi dia lagi jalan pelan-pelan bang. Ke arah yang gue lihat tuh dia ke jalur gitu. Terus hilang begitu aja. Pas teman gue manggil, pas udah manggil gue lihat itu udah nggak ada, jalan itu ketutup. Oke. Emang sih di Pasar Dieng itu memang kalau udah kabut kita memang agak bingung juga karena banyak cabangan juga kan ya. Nah sama ini bang, yang pas lu di camp teman lu si Faiz itu kan dia teriak-teriak ya. Itu temen lu yang di tenda sebelah dengar nggak? Dia nggak dengar sama sekali. Oke. Kayak udah tidur atau gue nggak ngerti lah. Kayak pada nggak dengar. Masa sih pas di gue cerita gitu si ceker pun nggak pada. Iya gue denger tuh nggak gitu nggak. Jadi dia tenang-tenang aja. Dia malah dengar suara gamelan. Nah itu dia yang si ceker itu tenda sebelahnya itu malah dengar suara gamelan. Yang didengar, yang suara gue rame di tenda gue nggak dengar. Oke, unik banget ini cerita. Padahal sebelah-sebelahan bang, harusnya sih ada depan space cuma buat masak doang gitu. Terus, nah tapi pas lu kesasar tuh ya, lu sempat ngelihat pohon yang berbentuk gapura. Lu sempat masuk ke dalamnya nggak? Nah di situ gue udah ada feeling sih bang. Ini udah nggak beres sih, makanya tuh gue langsung putar balik. Udah nggak wajar lah, nggak logis lah. Putar balik ya. Oke, Bang Erwin. Makasih banyak nih Bang nih udah mau cerita nih Bang. Jangan kapok main ke studio gua. Kapok Bang. Kapan nih bikin trip lagi nih? Ayo kapan? Tanggal 15 Bang. Tanggal 15 tuh teman-teman catat. 16, 17 Sindoro. Bisa langsung hubungi ke IG-nya Hexatrip ya? Betul. Hexatrip, nanti gue cantumin IG-nya. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin ya cerita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi gue sedikit mau berpesan nih buat teman-teman yang mau mendaki, utamakan keselamatan ya, karena itu lebih penting. Dan pendakian yang sukses itu menurut gue bukanlah puncak, tapi kita pulang dengan selamat sampai ke rumah, kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya. Setuju ya Bang ya? Setuju, betul Bang. Dan jangan lupa bawa turun kembali sampah kalian. Oke.
Oke, sekian dulu dari gua Indra dan Bang Erwin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.